lagi dengan Ibu. Hari ini kita ingin belajar matematika. Yang pertama itu tentang penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Lalu yang kedua itu adalah penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Perhatikan baik-baik apa yang Ibu jelaskan. Check this out. Sebelum memulai penjumlahan pecahan biasa dengan persen, kamu terlebih dahulu memahami apa sih persen itu. Oke, persen itu simbolnya, nah seperti ini. Ini adalah simbol dari persen. Lalu kalau ada bilangannya bisa kita sebut contohnya 53%. Nah, ini dibaca 53%. Lalu bagaimana sih merubah untuk ke pecahan biasanya? Oke, cara merubah ke pecahan biasanya itu adalah sama dengan kita jadikan per. Ingat ya, kalau persen ini adalah berpenyebut 100. Jadi bawahnya ini bisa kita tulis per 100. Setelah itu pembilangnya berapa? Oke, pembilangnya ini diambil dari 53. Jadi 53% itu sama dengan 53 per 100. Ini untuk pecahan biasa. Paham ya? Lalu dari pecahan biasa ini bisa kita rubah loh ternyata ke pecahan desimal. 53 dibagi 100. Jadi berapa? Ya, 0,53. Ini 0,53 ini adalah pecahan desimal. Oke, diingat ya, 53% kita rubah ke pecahan biasa menjadi 53 per 100. Lalu dirubah ke pecahan desimal menjadi 0,53. Selanjutnya contoh yang kedua, ada 25%. 25% kalau kita rubah ke pecahan biasa jadi berapa ya? Ya, betul sekali. 25 per 100. 25% dirubah ke pecahan biasa menjadi 25 per 100. Lalu kalau dirubah ke pecahan desimal menjadi 0,25. Betul sekali. Selanjutnya puluhannya udah, sekarang kalau ratusan nih. Ibu di sini punya bilangan berapa nih dibacanya? 127%. Kita rubah ke pecahan biasa menjadi 127 per 100. Pinter. Lalu kita jadikan ke pecahan desimal menjadi 127 dibagi 100. 1,27. Paham sampai sini? Oke, nah ini bentuk persen dirubah menjadi pecahan biasa, lalu kita rubah menjadi ke pecahan desimal. Kalau sudah paham sampai sini, bisa kita lanjut ke penjumlahannya pecahan biasa dengan persen, ke bentuk persen. Ini Ibu hapus dulu ya. Bagaimana ya caranya penjumlahan pecahan biasa dengan persen? Caranya mudah sekali kalau kamu memperhatikan apa yang Ibu jelaskan. Ibu di sini punya contoh soal nomor 1. Ada 2/5 ditambah 30%. Nah, 2/5 ditambah 30%. Oke, ini kita rubah ke pecahan biasa dulu. Yang kita rubah adalah 30%. Oke,
Ingat tadi 30% kalau dirubah ke pecahan biasa jadi berapa? 30/100, betul sekali. Jadi kita tulis ya, 2/5 ditambah 30/100. Ya, udah selesai belum kira-kira? Ya belum dong, iya belum selesai. Kenapa belum selesai? Nih, ini penyebutnya berbeda, harus kita samakan terlebih dahulu. Kita samakan. Kalau samakan penyebut berarti kita mencari KPK. KPK 100 dengan 5. Berapa KPK 100 dan 5? 100. Kita tulis 100. Oke, udah sama nih. Ingat, waktu itu sudah diajarkan kalau sudah sama tinggal dibagi dan juga dikali. 100 dibagi 5. Ini untuk pecahan yang pertama dengan pecahan yang pertama. 100 dibagi 5. 20. 20 dikali 2, 40. Taruh di sini 40. Setelah itu 100 bagi 100, pecahan yang kedua. 1 kali 30. 30, tulis 30. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlah. Karena di sini tidak muat, kita di bawahnya ya. Sama dengan pembilang dengan pembilang, pembilang dengan pembilang, ini kita jumlahkan. 40 ditambah 30. 70. Tulis 70. Penyebut dijumlahkan tidak? Tidak ya, ingat. Penyebut tidak dijumlahkan. Yang dijumlahkan adalah pembilang. 100 tambah 100 bukan, tidak dijumlahkan. Tetap tulis 100 penyebutnya. Maka hasilnya 70/100. Bisa kita perkecil? Bisa. Ini sama-sama kita bagi 10 dibagi 10. 70 dibagi 10 sama dengan 7. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut soal kedua. Ini kita hapus. Soal nomor 2. 85% ditambah 7/20. 85% ditambah 7/20. Kita rubah persenannya ke bentuk desimal. 85% dirubah ke pecahan biasa Bu Guru, bukan desimal. Ingat, 85% kita rubah ke pecahan biasa menjadi 85/100 ditambah pecahan yang kedua nih, 7/20. Sampai sini belum selesai, kita samakan penyebutnya. 100 dengan 20, kita samakan penyebutnya menjadi 100/100 ditambah per 100. Oke, baru deh kita bagi, kita kali. 100 dibagi 100. 1 kali 85. 85. Tulis 85. Setelah itu pecahan yang kedua. 100 dibagi 20. 5. 5 kali 7. 35. Tulis deh hasilnya. Kita jumlah. Pembilang dengan pembilang kita jumlah. Penyebutnya tidak usah dijumlah. Jadi penyebutnya tetap kita tulis 100. Ingat ya. 85 ditambah 35 berapa? Nih, kita buat coret-coretan. 85 ditambah 35. 5 tambah 5. 10. Nolnya ditaruh, satunya di atas 8.
1 tambah 8, 9. 9 tambah 3, 12. Maka hasilnya adalah 120. Kita tulis di sini 120 per 100. Bisa kita perkecil? Bisa. Kita bagi 10 dulu ya. Ini sama-sama kita bagi 10. 120 bagi 10, 12 per 100 bagi 10, 10. Apakah bisa diperkecil lagi? Bisa. Sama-sama dibagi 2. Hasilnya adalah, ini nggak muat, Ibu taruh samping sini lagi ya. 12 bagi 2, 6 per 10 bagi 2, 5. Maka hasilnya 6 per 5. Waktu itu Bu Sri bilang, kalau pembilang lebih besar daripada penyebutnya, maka menjadi pecahan campuran. Jadi 6 dibagi 5 adalah 1. Nah, 1. Lalu sisanya berapa yang tadi? 6 bagi 5. Sisanya 1, maka menjadi pembilang. Jadi 1 per 5. Oke, paham sampai sini? Kita ke penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Caranya sama dengan pecahan biasa dengan persen. Yang membedakan adalah kita perlu merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Masih ingat merubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Contohnya ada 1, 2 per 3. Ini pecahan campuran. Ada bilangan bulat dan ada pecahan. Nah, ini kita rubah ke pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 3 dikali 1. Ingat ya, waktu itu Bu Sri pernah jelaskan. 3 dikali 1 ditambah 2. 3 dikali 1 adalah 3, ditambah 2 menjadi 5 per 3. Jadi 1, 2 per 3 kita rubah ke pecahan biasa menjadi 5 per 3. Sebelum memulainya kamu harus mengetahui ini lagi, oke? Sekarang kita lanjut ya. Contohnya 1, 3 per 4 ditambah 5%. Oke, yang kita rubah adalah pecahan campuran ke pecahan biasa, dan persen, bentuk persen kita rubah ke pecahan biasa. 1, 3 per 4 kita rubah ke pecahan biasa menjadi 4 kali 1 tambah 3. 7 per 4 ditambah 5%. Kita rubah menjadi pecahan biasanya. 5 per 100. Nah, ini sudah sama seperti yang tadi. Baru kita samakan penyebutnya. Sama dengan 4 dengan 100. KPK-nya adalah 100. Kita tulis 100. Lalu setelah itu kita bagi dan kita kali. 100 dibagi 4. Berapa 100 bagi 4? 25. Ya betul, 25. 25 dikali 7 berapa ya? Kita coret-coretan nih. 25 dikali 7. 5 kali 7. 35. 5-nya ditaruh, 3-nya disimpan. 2 kali 7. 14. Ditambah yang disimpan tadi, tambah 3. 14 tambah 3, 17. Jadi 175. Taruh di sini 175. Setelah itu 100 pecahan kedua. 100 dibagi 100. 1 kali 5. 5, taruh di sini 5. Udah selesai belum? Belum. Ini kita hapus dulu ya, karena papan tulisnya Ibu tidak muat.
taruh di bawah. Ini lalu nih tadi 175 per 100 ditambah 5 per 100. Pembilang dengan pembilang kita jumlah. Penyebut tidak usah dijumlahkan. Diingat. 175 ditambah 5. 180 per 100. Ini bisa kita perkecil. Sama-sama dibagi 10. Bagi 10. 180 dibagi 10. 18 per 100 dibagi 100. 100 bagi 100. 100 dibagi 10. Berapa ya? 10. Masih kita bisa perkecil? Bisa nggak? 18 per 10 bisa nggak kita perkecil? Bisa. Sama-sama dibagi 2. Dibagi 2. 18 dibagi 2. 9. 10 dibagi 2. 5. Maka hasilnya adalah 9 per 5. Ingat, pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka bisa kita rubah ke pecahan campuran. 9 dibagi 5. 1. Tadi 9 bagi 5 1. Sisanya adalah 4. Kita jadikan pembilangnya 1, 4 per 5. Jadi 1/3 per 4 ditambah 5% hasilnya adalah 1/4 per 5. Dengan cara ini 1/3 per 4 kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 7 per 4. Lalu 5%-nya kita rubah menjadi pecahan biasa, menjadi 5 per 100. Setelah itu kita samakan penyebutnya, yaitu 100. Baru 100 dibagi 4, 25. 25 dikali 7, 175. Ditambah 5 per 100. 175 per 100 ditambah 5 per 100 sama dengan 180 per 100. Ini bisa sama-sama kita bagi 10. 180 dibagi 10 sama dengan 18. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Masih bisa kita bagi lagi, yaitu sama-sama dibagi 2. 18 bagi 2, 9. 10 bagi 2, 5. Nah, ini karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita jadikan pecahan campuran, yaitu 1/4 per 5. Pinter. Sudah memperhatikan penjumlahan pecahan biasa dengan persen, lalu penjumlahan campuran dengan persen. Sekarang saatnya latihan. Latihannya buka buku matematika kamu, evaluasi diri 2 halaman 10. Jangan lupa dibuka bukunya dan kerjakan evaluasi diri 2 halaman 10 nomor 1 sampai 10. Nomor 1 sampai 10. Di situ soal itu ada pecahan campuran dengan pecahan campuran, lalu penjumlahan pecahan biasa dengan persen, dan penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Jika sudah selesai, kumpulkan ke ibu. Oke, bye-bye.